Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa dinil Islam wa 'allamana al-Qur'an wa khairan kalam wa ja'ala wa nura wal haya wa shifa lima fis sudur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Kemudian kita ucapkan selawat dan salam kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membaca Sirah An-Nabawiyah, maka kita akan menemui di bulan Ramadan ini ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak melakukan sebuah peperangan. Contohnya saja perang yang paling besar, salah satu perang besar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan di bulan Ramadan, yaitu pada tanggal 17 Ramadan terjadi sebuah perang besar antara kaum muslimin yang di Madinah berperang dengan kaum Quraisy yang dari Mekah. Itu terjadi sekitar tanggal 17 Ramadan. Jadi tanggal 17 Ramadan itu terjadi perang. Kalau kita sekarang di Indonesia 17 Ramadan itu memperingati nuzul Quran, sebenarnya itu sebuah peringatan yang kurang tepat. Karena 17 Ramadan itu Rasulullah sedang melakukan perang, kemudian kita memperingati sebagai nuzul Quran. Tapi kalau kita konversi, Quran itu sebenarnya turun kapan, maka kita akan bisa mengetahuinya ketika kita membaca surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran fi lailatul qadar, pada malam kemuliaan, yaitu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kita tahu dari hadis, maka itu terjadi sekitar 10 malam terakhir bulan Ramadan. Berarti Al-Quran itu diturunkan di 10 malam terakhir Ramadan. Tapi kalau kita memperingati nuzul Quran itu 17 Ramadan, sebenarnya bukan salah, tapi itu tanggal yang tidak tepat. Akhwan fillah rahimakumullah, kita lanjutkan tentang Badar. Rasulullah SAW keluar dari Madinah menuju Badar itu sebenarnya bukan untuk berperang. Mereka hanya ingin mengambil hak mereka dari bangsa Quraisy yang dijadikan perdagangan, karena itu harta-harta kaum muhajirin. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, atas takdir Allah Subhanahu wa taala terjadilah peperangan besar dengan kondisi kaum muslimin sebenarnya tidak siap untuk berperang, tapi mereka harus berperang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin yang jumlahnya kurang lebih hanya sekitar 300-an orang, berperang melawan 1000 orang dengan berkah Ramadan dan berkah keimanan para sahabat semuanya, maka Allah pun memenangkan peperangan tersebut. Akhwan fillah rahimakumullah, itu terjadi pada tahun 2 Hijriah. Kemudian di Ramadan berikutnya, di tahun ke-8 Hijriah, sekitar 5 tahun setelahnya, ada peperangan besar juga di bulan Ramadan, yaitu terjadi peristiwa Fathul Mekah. Nah, pada kondisi ini kaum muslimin memang benar-benar siap untuk berperang. Rasulullah SAW membawa 10.000 para sahabat untuk menaklukkan Mekah dan memerdekakan Mekah dari kemusyrikan. Maka saudara-saudaraku rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dari dua peristiwa ini, yang pertama peristiwa jihadnya Rasulullah di Badar itu terjadi pada saat kondisi para sahabat tidak sama sekali siap untuk berperang. Tapi karena keimanan dan keberkahan di bulan Ramadan yang mereka lakukan, maka Allah memberikan kemenangan pada mereka. Pada kondisi yang kedua, pada Fathul Mekah, para sahabat itu benar-benar siap untuk berperang dan Allah pun memberikan kemenangan besar kepada mereka, yaitu Allah menaklukkan bangsa Quraisy yang berada di Mekah, kemudian membebaskan Mekah dari kemusyrikan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Dan ketika telah datang pertolongan Allah berupa kemenangan, wa ra'aitan nas, maka kamu akan melihat sayadkhuluna fi dinillahi afwaja, manusia itu akan berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Jadi kemenangan terbesar yang dicapai oleh Rasulullah dan para sahabat, berbondong-bondongnya manusia masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang terjadi dengan kita? Para sahabat dan Rasulullah, Ramadan hanya 5 kali mereka sudah mencapai kemenangan yang begitu luar biasa. Jadi peningkatannya itu sangat drastis sekali. Terjadi dengan kita apa yang terjadi? Kita sudah mengalami Ramadan, kita sudah menjalani Ramadan lebih banyak daripada Ramadannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah kita benar-benar mencapai kemenangan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mendapatkan kemenangan itu dari Allah? Kalau belum, berarti memang ada yang kurang dari diri kita ketika kita menjalankan bulan Ramadan. Maka beristighfarlah pada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki keimanan kita di bulan Ramadan ini, maka insya Allah Allah pun akan memberikan kemenangan kepada kita. Sebagaimana Allah pun berfirman dalam akhir surah Al-Baqarah ayat 185. Walitukmilul iddah, ketika kita menyempurnakan puasa Ramadan kita, ketika kita bermaksimalkan diri di bulan Ramadan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, walitukabbirullaha ala ma hadakum, maka pantaslah kita bertakbir di hari raya nanti atas petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, dan agar kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maksimalkan Ramadan ini. Sempurnakan Ramadannya semampu kita dan bersihkanlah diri kita dan banyak-banyak beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita benar-benar bisa menikmati kemenangan nanti di 1 Syawal, yaitu di hari Idul Fitri, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menikmati kemenangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.